Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hana Amelia Tania dari KLA Batch 9. Pada video kali ini aku akan membahas materi yang sudah dipelajari di kelas fundamental untuk memenuhi poin. Nah, yang pertama itu, materi yang pertama kali aku belajar ketika masuk KLA itu adalah materi OKA dan OKI. Apa sih OKA dan OKI? OKA dan OKI ini adalah singkatan dari otak kanan dan otak kiri. Jadi otak kanan kita ini memiliki long memory dan memiliki kapasitas sebesar 88%. Sedangkan otak kiri kita memiliki short memory atau memori yang singkat. Dia memiliki kapasitas 12%. Nah, di antara otak kanan dan otak kiri ada penghubung yang disebut dengan RAS. RAS ini apa sih? RAS ini adalah Reticular Activating System. Nah, RAS ini adalah awal masuk database ke gerbang otak kiri. Nah, RAS ini tercipta karena adanya fokus, antusias, dan nyaman. Nah, tadi kan sudah dibilang sebelumnya ada database. Database ini tuh apa? Database ini adalah ilmu, pengetahuan, dan pengetahuan. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi otak kiri dan otak kanan. Fungsi otak kiri dan otak kanan itu berbeda ya. Otak kiri itu berfungsi untuk menganalisa, berhitung atau business atau yang melibatkan critical thinking kita. Sedangkan otak kanan itu semua hal yang dilakukan secara fun, semua hal yang dilakukan secara senang gitu. Contohnya itu seperti kita main game atau scroll TikTok, itu kan dilakukan secara senang gitu, saudara. Nah, selanjutnya itu ada gelombang otak. Gelombang otak itu dibagi menjadi 4, yaitu apa aja gitu. Ada beta, alpha, theta, dan delta. Nah, apa sih beta, alpha, theta, dan delta ini? Beta itu bisa dibilang banyak fokus. Kita banyak fokus dan fokus kita tuh bercabang. Gelombang otak kita ketika berada di beta ini, fokus kita itu bercabang. Contohnya tuh kayak apa? Misalnya kita belajar matematika, tapi kita nggak hanya fokus ke matematika, kita memikirkan hal yang lain. Misalnya nanti mau beli ayam geprek atau mau beli ayam bakar ya, nanti mau beli minumnya es teh jumbo atau es jeruk ya. Nah, itu kan di dalam otak kita tuh bercabang fokusnya antara belajar matematika, antara memikirkan makan atau memilih minum. Nah, selanjutnya itu gelombang alfa. Apa sih gelombang alfa? Yaitu satu fokus. Jadi kita fokusnya hanya satu ke hal yang kita tuju. Kita mau belajar matematika, nah kita fokus ke materi yang akan kita pelajari. Nah, gelombang alfa ini sangat bagus untuk kita belajar karena kita memiliki satu fokus aja ke materi atau pembelajaran yang kita mau pelajari. Nah, gimana sih cara kita ada di gelombang alfa ini? Yang pertama, yang paling penting adalah kita fokus gitu. Kita harus fokus kepada satu hal tersebut gitu. Yang kedua itu tubuh kita harus bersih. Kita mandi, kita ganti baju, kita pakai baju yang bersih, badan kita wangi. Karena kalau misalnya baju kita kotor, badan kita belum mandi, nggak enak, akhirnya ujungnya kita ke distract. Nah, yang ketiga itu lingkungan atau suasana yang nyaman. Karena lingkungan itu berpengaruh banget untuk kita fokus, dan suasana itu juga sangat berpengaruh untuk diri kita. Kalau misalnya lingkungannya nggak nyaman, terus suasananya kurang nyaman, otomatis kita ke distract, banyak ke distractnya gitu. Yang ketiga itu ada theta. Theta itu gelombang bagian deep. Nah, apa sih bisa dibilang itu theta ini kemampuan batin bawah sadar. Nah, biasanya kalau misalnya kita ada di gelombang ini, kreativitas, imajinasi kita itu bakalan muncul gitu. Nah, yang terakhir itu ada delta. Delta ini bisa dibilang nol fokus, gelombang otak kita yang tidak memiliki fokus. Contohnya itu apa? Kita dalam keadaan tidur, kita tidak memiliki fokus. Nah, selanjutnya jadi ketika
Oki dan Oka ini waktu itu juga berasa berbeda. Kalau misalnya Oki ini waktu itu berasa lama, kayak kita belajar MTK karena otak kita dipakai untuk bekerja gitu, menganalisis, critical thinking segala macam. Waktu itu berasa lama karena otak kiri kita yang bekerja, sedangkan otak kanan waktu itu berasa cepat. Contohnya itu apa? Kita main Roblox, kayak kita main game gitu, misalnya contohnya Roblox, tiba-tiba udah jam 1 malam, tiba-tiba udah subuh, karena ketika kita main Roblox ini kita merasa senang, kita merasa happy, jadi waktunya itu berasa cepat. Nah, tadi kan disebutkan kalau misalnya Oki ini kapasitasnya 12%. Nah, semakin bertambah usia, semakin bertambah database, semakin bertambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, Oki ini bisa bertambah, bisa naik terus menerus, tidak stuck di 12%. Nah, selanjutnya kita bahas database. Apa sih yang disebut database? Database itu, ini kan sudah dibilang ilmu pengetahuan dan pengalaman. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan database? Nah, database ini dihidupkan dengan cara BIR. Apa BIR itu? Belief, Impression, Reputation. Nah, belief ini artinya apa? Percaya. Impression itu artinya apa? Terkesan. Reputation itu artinya pengulangan. Jadi ketika database masuk ke diri kita itu, kita mau menerima suatu pemahaman, mau mempercayai pemahaman tersebut. Nah, sedangkan impression terkesan gitu. Kita terkesan kepada suatu hal yang membuat database itu tersimpan di otak kita. Contohnya apa? Kita misalnya terkesan dengan pemain basket atau orang pinter gitu. Nah, di situ kita terkesan, wah dia pinter banget, wah dia main basketnya keren banget. Nah, dari situ kita teringat suatu hal dan akhirnya datanya tersimpan di otak kita. Yang ketiga itu repetition. Repetition ini artinya pengulangan, diulang berkali-kali gitu, agar tersimpan data tersebut. Contohnya itu kayak misalnya kita scroll TikTok, kita keseringan scroll TikTok dan FYP kita tuh isinya balerina, cappuccino, mimi, karena itu sering diulang, sering kita scroll dan sering kita dengar berkali-kali, otomatis datanya itu tersimpan di otak kita. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.